Sabe memberata, Tri KPPN Poso, Kasangkompo. KPPN Poso merupakan kantor vertikal di Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah. Berlokasi di pusat kota Poso, tepatnya di Jalan Pulau Kalimantan nomor 16. KPPN Poso memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penyaluran dana APBN, KPPN Poso mengelola DIPA sebesar 1,696 triliun rupiah. DIPA tersebut terdiri dari DIPA satuan kerja sebesar 622 miliar rupiah pada 86 satuan kerja dan DIPA transfer ke daerah dan dana desa sebesar 1,074 triliun rupiah untuk 4 kabupaten, yakni Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Nauna, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara. Komitmen peningkatan kinerja di wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dibuktikan KPPN Poso dengan penandatanganan kontrak kinerja dan fakta integritas. Dengan semangat melayani dari hati, memahami dengan solusi, bukti bakti pada negeri, KPPN Poso siap memberikan layanan terbaik kepada seluruh stakeholder. Pembangunan zona integritas pada KPPN Poso mulai dicanangkan pada tanggal 28 Februari 2017 dengan tekad mengubah pola pikir dan budaya kerja khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. Keteladanan pimpinan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga komitmen dan konsistensi dalam manajemen perubahan. Visi yang ingin dicapai oleh KPPN Poso adalah menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel. Untuk mewujudkan visi tersebut, KPPN Poso memiliki misi yaitu 1. Mewujudkan pengelolaan kas yang prudent, efisien, dan optimal. 2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel. 3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu. 4. Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal. Guna membangun semangat berkarya bagi jajarannya, KPPN Poso memiliki janji layanan cepat, akurat, akuntabel, dan tanpa biaya. Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adanya pandemi COVID-19 menuntut kantor pelayanan untuk menyesuaikan proses bisnisnya kepada para stakeholder. KPPN Poso sebagai kantor pelayanan di bidang perbendaharaan juga mengubah metode layanan tatap muka menjadi layanan secara daring. Pada awal kondisi COVID-19, SPM disampaikan secara daring melalui surat elektronik. Kemudian, inovasi dari kantor pusat Ditjen Perbendaharaan mengakomodasi layanan ke dalam sebuah aplikasi ISPM berbasis web. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mematuhi protokol kesehatan dan memutus mata rantai COVID-19. Adapun proses bisnis pengajuan SPM ke KPPN Poso untuk diterbitkan menjadi Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D sebagai berikut. 1. Satuan Kerja membuat SPM melalui aplikasi SAS versi terbaru. 2. Melakukan unggah arsip data komputer atau ADK SPM beserta lampiran pendukung yang telah di-scan melalui aplikasi SPM di laman ispm.kemenkeu.go.id. 3. Waktu pengajuan SPM melalui ISPM adalah mulai pukul 7.30 WITA sampai dengan pukul 17 WITA. 4. Pengajuan SPM diprioritaskan untuk pembayaran tagihan dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19. 5. Petugas konversi KPPN Poso memeriksa SPM yang telah diunggah Satker di aplikasi ISPM. 6. Cetakan SPM beserta bukti konversi akan diteruskan ke petugas validasi untuk dilakukan validasi pada aplikasi SPAN. 7.
petugas MO melakukan review atas SPM yang telah divalidasi oleh petugas validasi. 8. Kasih PD melakukan pengecekan atas SPM. Jika SPM tersebut benar, maka dilakukan persetujuan tagihan untuk diterbitkan SPPT atau Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan. 9. Staf seksi bank akan melakukan proses PPR di sistem SPAN dengan mengelompokkan tagihan berdasarkan pay group atau kelompok pembayaran per bank pembayar. 10. Kasih bank melakukan pengecekan jumlah SPM dan nominal SPM serta membandingkan dengan SPPT. Jika sesuai, akan dilakukan persetujuan untuk diterbitkan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana. 11. Proses SPM menjadi SP2D mematuhi norma waktu 1 jam setelah dilakukan proses validasi SPM oleh petugas validasi seksi PD. 12. Satuan kerja dapat memantau proses SPM menjadi SP2D di aplikasi SPM dan OMSPAN atau Online Monitoring SPAN. 13. Proses pengajuan SPM telah selesai dilakukan. Guna meningkatkan layanan kepada stakeholder, KPPN Poso selalu berusaha berinovasi dengan menyediakan beberapa fasilitas, di antaranya ruang tunggu satker, ruang istirahat satker, ruang bermain anak, ruang laktasi, perpustakaan, musola laki-laki, musola perempuan, toilet tamu, charging station, tempat parkir khusus difabel dan perempuan, TV banner, wifi untuk satker, kursi roda, kantin mini jujurmu bahagiaku, ruang periksa dokter, tempat cuci tangan, papan pengumuman, kotak pengaduan, rak dan sepatu untuk satker, serta dispenser. Selain berinovasi dengan menyediakan fasilitas, KPPN Poso juga melakukan berbagai inovasi layanan yang bisa dirasakan oleh stakeholder. Di antaranya, 1. Aplikasi Andi, aplikasi antrian di KPPN. 2. Aplikasi Siap, sistem informasi aspirasi dan layanan pengaduan. 3. Counter, konsultasi terjadwal. 4. Yansitu, layanan konsultasi Sabtu. 5. Monwise, monitoring whistleblowing system. 6. Layanan bersama BPJS. 7. Simoka, siap melayani dengan online konfirmasi setoran penerimaan negara. 8. Camu Sarangan, cara mudah sampaikan laporan keuangan. Beberapa prestasi atau penghargaan yang ditorehkan KPPN Poso diantaranya mendapatkan sertifikat manajemen mutu ISO 9001, peringkat 1 penilaian kinerja pengelolaan kas kuasa bun daerah tahun 2018, peringkat 2 penilaian LK Uak Bunde periode tahun anggaran 2018, peringkat 1 penilaian kinerja pelayanan perbendaharaan semester 1 tahun 2019, peringkat 2 penilaian kinerja dan tata kelola semester 1 tahun 2019, kinerja terbaik penyaluran dak fisik dan dana desa sampai dengan triwulan 3 tahun anggaran 2019, penghargaan pemenang lomba mikroskop oleh salah satu pegawai dari KPPN Poso yaitu Muhammad Fahmi Trisnadi. Bupati Poso menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran KPPN Poso yang telah berkontribusi positif membantu kami dalam menggerakkan roda perekonomian Poso. Berterima kasih kepada seluruh kru bahkan pimpinan KPPN Poso yang melakukan koordinasi bahkan bekerja sama dengan secara baik. Kami sangat mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh KPPN Poso dalam memberikan asistensi, bimbingan, informasi dan layanan penyaluran dak fisik dan dana desa sehingga dapat memberikan manfaat bagi Kabupaten Tojo Una-Una dalam mengembangkan sarana prasarana, infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia yang dibiayai melalui dak fisik dan dana desa. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19, kinerja KPPN Poso dalam penerbitan SP2D tetap lancar, selalu produktif
dan cepat tanggap dalam solusi dalam mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel. Selama saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, pekerjaan yang saya lakukan selalu bersinggungan dengan KPPN. Menurut saya, pelayanan yang diberikan oleh para pegawai di KPPN sangat ramah, cepat, dan efisien. Maju terus KPPN Poso. Semangat! KPPN Poso, siap!